Kepada para hakim dipersilakan untuk memasuki ruang sidang 2. Silahkan pada Pak Hakim untuk membacakan doa agar persidangan pada hari ini berjalan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma a'udzuka min al-hamdi wal hajji wa bika min al-bashari min bika wa bika min tahdhib baqi ma atana fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Persidangan Pengadilan Agama Muntai pada hari Jumat tanggal 22 September 2022 masih yang bertepatan pada tanggal 18 Safar 1444 Hijriah mengadili perkara perdata nomor 123 /PDNTG/2022 Pengadilan Agama Muntai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan pada panitera untuk memanggil pihak yang berperkara. Kami panggil Saudari Adrikni Janatika binti Haikal sebagai penggugat melawan Idu bin Ahmad sebagai tergugat. Dipersilakan untuk memasuki ruang sidang 2. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Apakah Ibu sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah sehat Pak dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Apakah Bapak sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Sebelum kita memasuki persidangan, kami akan memeriksa identitas Ibu dan Bapak yang mana identitasnya telah diserahkan kepada kami. Apakah benar Ibu bernama Adrikni Janatika binti Haikal, beralamatkan di Desa Pelampitan Hulu, berusia 30 tahun, pekerjaan sebagai pedagang, pendidikan terakhir SLTA sebagai penggugat? Iya benar Pak. Bapak, apakah benar bernama Idu bin Ahmad, bertempat tinggal di Desa Babelit, berusia 35 tahun, pekerjaan sebagai petani pekebun, pendidikan terakhir SLTA sebagai tergugat? Iya benar Pak. Ibu, apakah Ibu tahu mengapa datang ke pengadilan ini? Saya tahu Pak. Saya ingin menggugat cerai suami saya. Ibu ingin menceraikan suami Ibu. Bapak, apakah Bapak juga berkeinginan yang sama dengan Ibu? Tidak Pak. Saya ingin pertahankan rumah tangga saya Pak. Pada Ibu, apakah Ibu tidak ingin mempertimbangkan kembali dengan keputusan Ibu untuk bercerai dengan Bapak? Tidak Pak. Saya tetap ingin menceraikan suami saya. Apakah tidak sebaiknya kalian mempertahankan rumah tangga kalian yang telah kalian jalani selama ini? Dan kepada Ibu, apakah Ibu tidak ingin memberikan kesempatan kembali kepada Bapak untuk memperbaiki kesalahan Bapak dan memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Ibu? Tidak Pak. Saya sudah sakit hati Pak Ay. Makan hati terus tiap hari. Jadi udah bercerai sama lagi nih. Baiklah, karena penggugat bersikeras ingin bercerai sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa setiap perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak harus menempuh mediasi dengan bantuan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama. Jadi kedua belah pihak dipersilahkan untuk mengikuti mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan sidang lanjutan. Untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan
pada hari Senin tanggal 26 September 2022 jam 9 pagi dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan kembali. Silakan kepada Ibu dan Bapak maju ke depan untuk menandatangani surat mengikuti mediasi. Tanda tangan. Silakan. Pada Bapak, silakan maju. Silakan. Silakan kepada Ibu dan Bapak untuk meninggalkan ruang sidang. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, sidang ditutup. Kepada para hakim dipersilakan untuk memasuki ruang sidang 2. Silahkan pada Pak Hakim untuk membacakan doa agar persidangan pada hari ini berjalan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna a'udzubika min al-hamdi wal hajji wa bika min al-ghadab wa sharri ma yudhiku wa bika min tahdirid wa qina atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Persidangan Pengadilan Agama Amuntai pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Masehi yang bertepatan pada tanggal 29 Safar 1444 Hijriah mengadili perkara perdata nomor 123 garis miring PD3 garis miring 2022 garis miring Pengadilan Agama Amuntai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan kepada penentara untuk memanggil pihak yang berperkara. Kami panggil Saudari Adrikni Genetika binti Haikal sebagai penggugat melawan Idupin Ahmad sebagai tergugat. Dipersilakan untuk memasuki ruang sidang 2. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Apakah Ibu sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah sehat Pak dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Apakah Bapak sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Ibu, bagaimana hasil mediasi kemarin? Hasil mediasi kemarin tidak berhasil Pak. Pada Bapak, bagaimana hasil mediasi kemarin? Tidak berhasil Pak. Apakah Ibu tidak ingin mempertimbangkan kembali dengan keputusan Ibu untuk bercerai dengan Bapak? Padahal Bapak masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Ibu. Saya tetap ingin menceraikan suami saya Pak. Baiklah, karena penggugat bersikeras ingin bercerai, mengingat upaya damai melalui mediasi tidak ada titik temu untuk berdamai, maka mediasi kemarin dinyatakan tidak berhasil, gagal. Maka perkara ini akan dilanjutkan untuk agenda pemeriksaan. Namun, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk pemeriksaan sidang saya nyatakan tertutup untuk umum.
Jadi agenda hari ini yaitu pembacaan isi gugatan penggugat kepada Ibu. Apakah Ibu akan merubah atau menambah isi gugatan tersebut? Saya tetap pada gugatan ini, Pak. Bapak, apakah telah menerima salinan gugatan dari penggugat, telah membaca dan memahami isi gugatan tersebut? Ya, sudah Pak. Ibu, apakah Ibu ingin dibacakan atau dianggap terbaca isi gugatan tersebut? Dianggap sudah terbaca. Kepada Bapak, apakah akan mengajukan jawaban surat gugatan penggugat ini secara lisan atau tertulis? Secara lisan Pak. Baiklah, saya akan membacakan isi gugatan penggugat. Jika isi gugatan tersebut benar, katakan benar. Jika isi gugatan tersebut tidak benar, katakan tidak benar, namun disertakan dengan jawaban Bapak dan mendalilkan isi bantahan tersebut. Isi gugatan yang bertanda tangan Ibu Adrikni Jannatika binti Haikal, berumur 35 tahun, sebagai penggugat, Idub bin Ahmad sebagai tergugat. Penggugat mendalilkan isi gugatan. Penggugat, 1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 18 Januari 2018 di Desa Pelampitan Puro, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 0138488203 dari kantor urusan agama Kecamatan Kemuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan sesudah akad nikah, tergugat mengucapkan sigat taklid terhadap penggugat. Ya, benar Pak. Benar. Yang kedua, bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat. Ya, benar Pak. Poin 1. Tergugat tidak mampu menafkahi penggugat dengan layak karena tergugat tidak sungguh-sungguh bekerja mencari nafkah, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil usaha penggugat. Apakah benar? Tidak benar Pak. Saya menafkahi aja baik, tapi mungkin ibu tuh kayak merasa terpenuhi gitu. Ibu merasa tidak terpenuhi. Padahal saya nafkahi kayak gitu. Poin kedua, tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Hal ini penggugat ketahui dari informasi tetangga. Apakah benar? Itu benar Pak, dulu sekarang tidak. Poin selanjutnya, poin ketiga, tergugat tidak memperhatikan penggugat layaknya seorang suami kepada istri dan hanya memperhatikan dirinya sendiri. Apakah benar? Ya, benar Pak. Poin keempat, tergugat tidak jujur dan sering berbohong kepada penggugat, baik itu masalah penghasilan, pekerjaan, maupun perilaku tergugat, seperti tergugat mengaku bekerja sebagai petani kebun. Ternyata tergugat pengangguran. Tidak benar Pak. Tidak benar. Ya, saya jujur Pak, asal dari hasil penghasilan saya, dan saya benar-benar berkebun Pak. Saya tidak pengangguran. Tidak pengangguran. Baiklah. Kepada Ibu, apakah Ibu telah mendengar jawaban dari Bapak? Iya, Pak, saya bertanya. Bahwa Bapak membantah di nomor kedua poin 1 bahwa Bapak menafkahi aja ibunya, cuman Ibu dan merasa tercukupi dengan pemberian Bapak sehingga mengatakan Bapak ini kadang menafkahi. Apakah begitu Bu? Emang dasarnya ada Pak yang dari duit kayak pernah 200.000 Pak, kado cukup gak sampai seminggu. Ulu lawan anak aja
200.000 tuh siapa Mayu? 2 hari aja. Tambah pulang tukar iwak, tukar sayur. Ini beri-beri tuh 1.000 tuh, kayak seminggu. Daripada Pak Agung banyaknya hasilnya, udah tahu hasilnya kemana Pak. Jadi sedikit aja yang beri bulan. Gimana? Benar beli. Jadi duitnya itu duit hasil kerja ibu dipakaikan untuk rumah tangga kalian berdua dan juga anak. Jadi di poin kedua, Bapak ada juga membantah bahwa Ibu mengatakan dalam isi gugatan Ibu bahwa Bapak ini pengangguran. Nah, Bapak mengatakan dengan bantahan Bapak bahwa Bapak ini bekerja aja, berkebun, kebun lumbung. Artinya Bapak ini kan pengangguran. Sedangkan isi gugatan Ibu bahwa Ibu mengatakan Bapak ini pengangguran, lalu dibantah oleh Bapak. Bagaimana? Inya tuh Pak Ai Pak Kabun panen lombok tuh Pak Ai seminggu sekali aja. Nah pas sebelum hari Inya panen tuh Inya tuh pasti di rumah aja Pak Ai. Guring kali manggil ini Mak Unjun. Kan ada tambah yang manggil ini berdagang kayak Jadi Bapak ini kada tahu-tahu lawan Ibu. Udah tahu-tahu Pak Ai. Anak sekolah jadi nggak ada tahu. Saya akan kembalikan kepada Bapak. Jadi Ibu, di poin bantahan Bapak yang pertama bahwa Bapak memang ya memberi nafkah, cuman kada cukup untuk memberi kebutuhan sehari-hari maupun untuk ibu dan anak. Apakah benar Pak? Benar Pak, yang belinya itu 200.000 aja. Karena penghasilannya juga digunakan untuk modal kembali Pak. Di poin kedua, nomor 2, bantahan Bapak bahwa Bapak ini tidak pengangguran, namun ditanggapi oleh Ibu bahwa Bapak ini sekaliannya aja berjual kebo lumbuk dijual sekali aja. Cuman bapaknya ada tangkap lawan Ibu. Artinya ketika Ibu ada gawe di rumah, Bapak tidak menggani, malahan tidur, munjun, makan, kayak itu aja. Apakah benar Pak? Iya benar Pak. Jadi siapkan Ibu untuk kesimpulan Ibu dan siapkan kesimpulan tentang isi jawaban bantahan Bapak kepada Ibu. Apakah Ibu berkesimpulan bahwa ingin atau tetap bercerai dengan Bapak? Saya tetap ingin menceraikan suami saya Pak. Kepada Bapak, kesimpulan. Saya tetap ingin mempertahankan Pak. Kepada Ibu, apakah Ibu tidak ingin mempertimbangkan kembali? Kata Bapak, hendak berbaikan lagi lah Ibu. Ini tetap tidak. Baiklah, karena penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Bapak, maka kita akan memasuki agenda pembuktian. Melihat dari keterangan penggugat dan tergugat maupun keterangan surat duplik, apakah Ibu ingin menambahkan bukti lain? Saya ingin mendatangkan 2 orang saksi Pak. Silakan Ibu maju ke depan untuk memberikan identitas saksi penggugat. Silakan kepada panitera untuk memanggil saksi penggugat. Selanjutnya, kami panggil saksi dari penggugat Hafadah binti Ali dan Fitri binti Jati dipersilakan untuk memasuki ruang sidang 2. Silakan Ibu duduk di depan.
Silakan kepada Mukim untuk melanjutkan. Kepada para saksi, apakah siap untuk memberikan keterangan pada hari ini? Ya, siap. Ibu tadi yang bernama Hafadah? Ibu Fitri. Ya. Kepada Ibu Hafadah, apakah benar Ibu yang bernama Hafadah binti Ali, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Pelangitan Hulu, pekerjaan pedagang? Ini benar, Bu. Maksud pedagang di sini, pian pedagang apa, Bu? Pedagang bangunan. Ibu Fitri, apakah benar Ibu yang bernama Fitri binti Zaki, Benar. umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Negara Dipa, pekerjaan PNS? Ya. Maksud PNS di sini, pian bekerja apa, Bu? Guru MPS, Bu. Jadi, sebelum Bu Pian memberikan keterangan sebagai saksi, Bu Pian ini disumpah terlebih dahulu. Silahkan berdiri. Ikuti kata-kata ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silahkan duduk. Baiklah, para saksi, Bu Pian akan untanyai secara bergantian. Pada Ibu Fitri dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Nanti akan kami panggil kembali. Ya. Ibu Hafadah, Pian sebagai saksi jawab pertanyaan ulun yang setahu Pian aja. Kalau yang ada tahu, sambil aja ada tahu. Jangan bertanggung melawan penggugat atau tergugat lah. Pian kenal lah dengan Ibu Tika lawan Bapak Ibu nih. Ini kenal, Bu. Hubungan Pian lawan Ibu Tika apa, Bu? Sepupu, Bu Ai. Kalau ulun dari sana kan adanya Tika. Pian tahu lah Ibu Tika lawan Bapak Ibu itu tanggal berapa menikahnya? Untuk tanggalnya bukan diingat gue, tapi tahunnya ingat tahun 2018. Setelah menikah, Ibu Tika lawan Bapak Ibu itu tinggal di mana? Setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua hidup gue di Babili selama 2 bulan. Habis itu buka rumah bersama di Pelangitan Hulu di Jalan Negara Dipa, para rumah ulang. Betul marakan lah ini. Setahu Pian ada isi anak kah Ibu Tika lawan Bapak Ibu nih? Ini ada berisi satu perempuan. Siapa orangnya? Dia. Pian tahu lah kayak apa keadaan rumah tangga Ibu Tika nih lawan Bapak Ibu setelah nikah. Setelah mereka tuh keadaan rumah tangganya setahu ulun baik aja gue, harmonis. Ada isu-isu yang buruk gitu. Tapi pada tahun 2022 awal tuh terjadi pertengkaran gitu. Pian biasa melihat kah Ibu Tika lawan Bapak Ibu ini bakal lahir? Ada suara melihat, cuma pernah mendengar kayak kemarin para rumah nih kadang-kadang. Lalu juga jika nih berkisah masih ulun. Apa jadi penyebabnya? Penyebabnya tuh sama tuh ini berkisah masalah nafkah. Hidupnya kada cukup memberi nafkah. Jadi jika mencukupi nafkahnya tuh kawan duit ini peduli beda jalannya kan itu bisa menghidupinya kawan anaknya. Habis itu juga masalah ada hubungan dengan wanita lain, hidupnya selingkuh aja gue. Ada di kisah kayak itu kah? Ini Yang sekarang ini Pak Ibu Tika lawan Bapak Ibu ini masih kumpul di rumah bersama Pak? ada lagi gue hidup keluar, ini berdiri lawan orang tuanya yang berdiri. Setahu Pian Ibu Tika ini bisa dicari Bapak Ibu Pak? Nah untuk itu kan tahu kamu mulai Yang sebelum-sebelumnya ini Pak Ibu Tika lawan Bapak Ibu ini biasa pisah tempat tinggal lah. Yang selain yang sekarang ini ada dia tuh mulai dulu tuh bakal hidup itu aja gak sampai bisa rumah kayak ini. selama pisah tempat tinggal nih biasalah Bapak Ibu tuh kayak datang ke rumah Ibu Tika hendak berikan rukun. Wah, anak berbaikan dengan rukun, anak bujuk mendatangi ke rumah. Cuma dikanya ada hilang lagi.
hendak memberi nafkah di semalam kada mau digantikannya, ia besar anaknya ngaji duitnya. Kalau dari ibu kamu biasalah menasehati ibu Tika atau bapak ibu nih berikan aja dia gitu. Mau menasihati itu tuh kada suah, menasihati tidak suah. Pastinya curhat tuh menasihati aja salah dia. Belum amun lawas sabun sabar ha, tapi dia nggak ditahan lagi aja. Kalau yang sekarang ini kan kalian misalkan menggunakan tulang antara ibu Tika dan bapak ibu nih, kalau lah kira-kira. Untuk itu ada awal lagi pemiliknya ini yang anak lucu lagi awal lagi mana? Ada tambahan? Tidak, saya rasa sudah cukup. Baik, Ibu terima kasih atas kesaksiannya. Ibu bisa meninggalkan ruang sidang. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Selanjutnya, kami panggil saksi dari penggugat Fitri binti Jaki dipersilakan untuk memasuki ruang sidang 2. Ibu Fitri, sebelum dia memberi saksi, Pian sebagai saksi itu jawab pertanyaan umum yang setahu Pian aja. Soal yang ada tahu sebenarnya. Oke. Pian kenal lah dengan Ibu Tika lawan bapak ibu ini. Kenal. Hubungan Pian ini lawan Ibu Tika apa tuh? Tetangga berbedaan rumah rumah punya. Jadi berparakan bener lah. Pian tahu lah tanggal berapa Ibu Tika ini lawan bapak ibu menikah. Ada tahu, cuman setahu ulun tahun 2018 bulannya nikah. Setelah menikah kok Ibu Tika lawan bapak ibu ini tinggal di mana? Tinggal di rumah orang tuanya. Orang tua itu sebenarnya itu bulannya pas rumahnya sudah tutup, hanya tinggal beberapa di rumah ulun. Tahu Pian Ibu Tika lawan bapak ibu ini berisi anak kan sudah? Tinggi, dulunya Saikong. Siapa namanya? Bella. Ibu tahu lah kayak apa keadaan rumah tangga Ibu Tika lawan bapak ibu nih yang setelah nikah. Awalnya tuh baik-baik aja kamu pas ulang tahun sidik begal di rumah ulun tuh. Tapi biasanya ada kedengaran sampai ke rumah ulun punya tuh kayak bakal lahir. Cuman ulun kada tahu juga kalau masalahnya itu apa. Tapi mbak itu baik-baik aja hubungan ulunnya. Apa penyebab jadi Ibu Tika lawan bapak ibu ini bakal lahir? Penyebabnya tuh ulun ada suruh melihat bapak hidup makanan berdua laukinian, habis itu kayak mesra itu nabuk. Bisa rancak atau kamu ya melihat bapak ibu nih kelebihan itu? Kada bang sekali aja. Yang sekarang ini Ibu Tika lawan bapak hidup ini masih kumpul tempat tinggal kah? Kada lagi bapak hidupnya boleh ke rumah mamanya. Yang tahu lah mereka nih kumpul terakhirnya di mana? Di rumah Jepang. Gitu. Tahu Pian Ibu Tika ini biasa diceraikan bapak ibu kah sudah? Nah begitu ulun kada tahu. Kalau sebelum-sebelumnya nih Ibu Tika lawan bapak hidup jadi bisa tempat tinggal kah atau hanya yang ini aja? Hanya yang ini aja. Selama bisa tempat tinggal kan biasa lah bapak hidup itu berusaha hendak memberikan ruang lawan Ibu Tika nih. Tinggi suap, ulun ada melihat bapak hidup ini membolongannya untuk memberikan ke rumah Tika. Cuma kitanya kan datang lagi balik lawan latinya. Kalau dari ibu kan biasa lah nasihati Ibu Tika nih atau bapak ibu pelakunya memberikan hadirin gitu. Ada pernah kok enggak. Itu pernah kan? Misalnya yang sekarang ini kan Pian melakukan Ibu Tika lawan bapak hidup nih, kira-kira kalau lah Pian? Ulun sekarang yang mau kenalan sebenarnya kada kalau enggak itu tuh tergantung dari Tikanya juga gitu. Sudah cukup. Ibu terima kasih atas kesaksiannya. Ibu bisa meninggalkan ruang sidang. Ya. Pada ibu, apakah ingin menambahkan bukti lain lagi? Tidak Pak. Sudah cukup. Pada bapak, apakah bapak juga ingin menghadirkan saksi? Iya Pak. Silakan maju ke depan
untuk menyerahkan identitas saksi tergugat. Silakan Bapak Gubernur. Silakan Panitera untuk memanggil saksi tergugat. Selanjutnya, kami panggil saksi dari tergugat Al-Hikmi bin Salihin dan Laila binti Ahmad dipersilakan untuk memasuki ruang sidang 2. Silakan duduk ke depan. Silakan Hakim untuk melanjutkan. Atas nama Bapak Al-Hikmi bin Salihin, Ya, silakan. alamat Desa Kalangkutan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu, Sumatera Utara, dengan umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTA. Ya, dengan saya. Atas nama Ibu Laila binti Ahmad, dengan alamat Kalangkutan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten HSU, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, Iya benar. pendidikan terakhir. Sebelum melakukan keterangan, siapkan Anda untuk menjadi saksi. Silakan berdiri di tempat untuk membacakan kata sumpah. Ini kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain dari sebenarnya. Silakan duduk. Saya menanyakan satu persatu. Silakan Ibu Laila keluarga saya menanya kepada Bapak Hikmi. Ini kenalah lawan kita ini. Siapa? Istri hidup. Terus mereka tunjuk ke sini untuk apa? Cerai. Cerai apa masalahnya? Soalnya hidup kurang memberi muktah. Apa? Terus kita tahulah hidup ini dari menafkahi lawan kita. Nafkahin Apa dia hidupnya sehari-hari? di kebun, tani, kebun. Terus selain menafkahi apa lagi masalahnya? Soalnya hidup prinsipnya yang lain. Nah, itu dulu sekarang Ini ambil deh. pernahkah selama terpisah ini berapa lama sih waktunya? 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Selama 8 bulan itu adakah hidup ini rumah kita untuk kembali damai? Apa pernah kita? Aku Jadi itu zaman sehari lah kalau kita ini. bisa hidup. Tapi ada apa nih? Terus melihat keadaan mereka sekarang ini sampai melakukan kembali. Sangat baik. Sampai lagi lah. Ya, terima kasih atas jawabannya. Bapak silakan silakan. Tinggi. Selanjutnya, kami panggil saksi dari tergugat Laila binti Ahmad dipersilakan untuk memasuki ruang sidang 2. Selamat. Selamat. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Siapa menjadi saksi? Siap. Yang belum tanyakan, mungkin tak pula kenal lah yang bilang mungkin. Kakek Fatul. Berapa lama hidup ini lawan kita jadi suami istri? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Terus mereka datang itu jadi untuk apa? Kita hendak menggugat cerai Apa? suaminya. Apa masalahnya? Masalah perselingkuhan awal nikah rumah tangga. Terus hidup ini gawin apa aja? Petani Dan apa? di kebun lombok. Hingga ada yang menafkahi. Menafkahi cuman mungkin gajinya kurang itu. Terus yang bina lain itu mungkin kenalah yang bina lain itu coba. Kan kenal. Nah, dari kisah juga lah. Nah, selama pisah tempat tinggal, hidup ini pernahlah hidupnya di tempat rumah kita untuk damai. Kenal. Nah,
tapi nggak pernah problematikanya. Ada, tidak tetap bercerai. Bercerai. Nah, ini kan sebagai adeng balap pernah adeng hidup balap pernah lama dia tak mendengar hidup 5 kali berhubungan dengan kita. Melihat ke depan nonton, cuma pernah tinggalan aja. Mendengar terus melihat keadaannya sekarang ini sanggup kalian menasihati untuk rukun kembali sangguplah. Padahal kan pernah lah menasihati kita untuk rukun kembali. Maulah berhasil lah. Berhasil juga. Ya terima kasih itu aja perjuangan. Terima kasih. Silahkan buat ibu meninggalkan ruang sidang. Baik, sidang saya nyatakan terbuka untuk setelah mendengar keterangan saksi. Ibu apakah masih ingin bercerai dengan Bapak? Saya tetap ingin bercerai. Bapak, bagaimana tanggapan Bapak? Saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga saya, Pak. Pada Ibu, apakah Ibu tidak ingin pertimbangkan kembali dengan keinginan Bapak untuk memperbaiki rumah tangga dengan Ibu? Iya Pak, saya tetap ingin bercerai. Tetap ingin bercerai. Baiklah, kami akan bermusyawarah untuk memberikan keputusan. Sidang akan kami lanjutkan. Berdasarkan bukti, surat, dan keterangan para saksi, kami majelis hakim akan bermusyawarah untuk memberikan keputusan dan sidang dilanjutkan pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan agenda pembacaan putusan. Silakan Bapak dan Ibu untuk meninggalkan ruang sidang. Dengan mengucapkan alhamdulillah, sidang ditutup. Kepada para hakim dipersilakan untuk memasuki ruang sidang 2. Silahkan pada Pak Hakim untuk membacakan doa agar persidangan pada hari ini berjalan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna a'udzubika min al-hamdi wal hajji wa bika min al-jahli wa sharri ma yumkitu wa a'udzu bika min tahdhib wa bima atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Persidangan Pengadilan Agama Muntai pada tanggal 30 September 2022 bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Mengadili perkara perdata nomor 123/PDTG/2022 Pengadilan Agama Muntai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan kepada penyelenggara untuk memanggil pihak yang berperkara. Kami panggil Saudari Adrikni Genetika binti Haikal sebagai penggugat melawan Idupin Ahmad sebagai tergugat. Dipersilakan untuk memasuki ruang sidang 2. Selamat pagi Bapak, Ibu. Apakah Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah sehat dan siap. Ibu, apakah tidak ingin mempertimbangkan kembali dengan keputusan Ibu untuk bercerai dengan Bapak? Saya tetap ingin menceraikan suami saya.
Kedua Pak, Saya tetap mempertahankan Pak. tetap ingin mempertahankan rumah Iya. Ibu. Apakah Ibu pernah mendengar? Ketika Bapak ingin memperbaiki rumah tangga, apakah Ibu ada tugas dalam hati Ibu untuk memberikan kesempatan kepada Bapak untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Ibu? Iya Pak, saya sudah sakit hati Pak Ai. Jadi hendak maksudnya tak kasih cerai lawan inya nih. Baiklah. Penggugat tetap bersikeras dengan keinginan penggugat untuk bercerai dengan tergugat. Kita akan memasuki agenda pembacaan putusan. Kepada Ibu dan Bapak, apakah siap untuk mendengarkan putusan? Siap. Siap Pak. Sidang saya nyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, saya akan membacakan putusan. Putusan nomor register 123 PDTG 2022 Pengadilan Negara Amuntai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara Adrikni Jannatika binti Haikal melawan Iduk bin Ahmad. Pengadilan tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat, telah memeriksa alat-alat bukti penggugat di persidangan. Duduk perkara menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara nomor 113 PDTG 2022 Pengadilan Agama Amuntai mengemukakan hal-hal sebagai berikut seterusnya. Menimbang bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak 1 belakang subro, maka sebagaimana maksud pasal 119 ayat 1 Pembedasan Hukum Islam, bekas istri penggugat meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya tergugat, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru. Menimbang bahwa oleh perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat, memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkenaan dengan perkara ini. Mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 barang surat tergugat Iduk bin Ahmad terhadap penggugat Adrikni Jannatika binti Haikal. 3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp555.000. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Peradilan Agama Amuntai pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada Ibu, apakah dalam keadaan suci atau haid? Suci. Suci. Silakan Ibu maju ke depan. Silakan Ibu nanti pergi ke saya dan tanyakan untuk biaya panjang kurang lebihnya dan juga tanyakan untuk pengambilan salinan putusan. Terima kasih Pak. Silakan Bapak dan Ibu
untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih Pak. Dengan mengucapkan alhamdulillah, sidang dinyatakan selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah.